Halo sahabat Ilyaswan, selamat datang kembali di channel YouTube Novel Ilyaswan. Terima kasih banyak pada sahabat semua yang telah mensupport channel ini dengan cara mensubscribe, komen, like, dan share. Dan jangan lupa juga mengaktifkan loncengnya agar dapat notifikasi di setiap author upload bab-bab baru. Kita lanjutkan. Keluargamu bukan keluargaku. Bab 13. Pov Kania. Ya bagus dong Noval, itu berarti Kania sudah punya penghasilan sendiri. Jadi dia tidak terlalu menjadi beban kamu lagi. Jadi tugas kamu sekarang ya tinggal kasih uang jatah bulanan untuk ibu dan Siska aja. Jawab ibu yang membuat kedua mata mataku hampir keluar. Jadi ibu mendukung aku bekerja karena dia ingin menguasai semua gaji Mas Noval. Ibu juga bilang tadi aku menjadi beban untuk Mas Noval. Astaga, keluarga apa ini? Maksud ibu gimana ya? Maaf Kania nggak ngerti, tanyaku penasaran. Padahal jelas aku sudah tahu apa maksud dan tujuan ibu bicara seperti barusan. Hanya saja batinku menolak untuk mengerti. Aku ingin mendengar langsung penjelasan dari ibu. Duh, kamu kok nggak ngerti juga sih? Ibu itu senang kalau kamu sudah kerja. Itu berarti kan nggak sia-sia ijazah sarjana kamu itu. Jawab ibu berusaha untuk menjelaskan. Tapi aku sama sekali tidak puas dengan jawaban ibu barusan. Karena tidak ada sangkut pautnya dengan perkataan ibu tadi. Enggak, bukan itu yang Kania tangkap tadi. Tadi ibu bilang kalau Kania udah kerja, berarti aku bukan lagi tanggungan Mas Noval gitu? Tanyaku lagi dengan wajah serius. Aku bahkan menunjukkan diriku sendiri dengan tangan, demi menjelaskan agar ibu mengerti. Mengerti jika aku tersinggung. Aku marah ketika ibu mengatakan jika aku hanya beban Mas Noval selama ini. Ya enggak gitu juga maksud ibu, jawab ibu sedikit tergagap. Terlihat jelas jika kini ibu sedikit merasa salah bicara. Tapi aku terus melihat ibu dengan tatapan selidik. Tapi tadi aku dengar sendiri bu, kalau ibu mengatakan jika aku hanya menjadi beban untuk Mas Noval, sungutku kesal. Berkali-kali aku membuang nafas kasar demi menetralkan rasa amarah yang hampir memuncak. Tapi semua itu aku tahan, karena aku sadar jika marah saja tidak membuat mereka sadar. Udahlah Kania, mungkin kamu salah dengar, jangan cari masalah terus kamu, gerutu Mas Noval memarahiku. Siska tersenyum sinis melihatku yang marah-marah. Mungkin dia sudah puas karena membuat rumah tangga kami berada di hampir ujung tanduk. Siapa yang cari masalah, Mas? Aku cuma tanya, salah, sungutku kesal. Kenapa semuanya jadi marah padaku? Padahal aku hanya ingin bertanya apa maksud ibu mengatakan seperti tadi. Seakan-akan aku adalah beban untuk Mas Noval. Siapa lagi yang dia nafkahi kalau bukan aku istrinya? Jika dia memang tidak mau menafkahiku lagi, untuk apa aku masih menjadi istrinya? Yang ada hanya untuk menjadi pembantu gratis untuk Mas Noval. Sudah, dari tadi ribut aja kerjanya. Gak malu kalian didengarin sama tetangga. Bentak ibu menengahi aku dan Mas Noval. Aku memutar bola mata dengan malas menanggapinya. Ini semua juga karena mereka. Maksud ibu tadi gini kan ya, kalau kamu udah kerja itu artinya kan kamu sudah punya penghasilan sendiri. Jadi tidak lagi memberatkan Noval untuk tetap memberikan kamu uang bulanan dan uang jajan. Kan kamu udah ada uang sendiri. Itu toh. Lanjut ibu lagi berusaha menjelaskan tentang ucapannya tadi. Mendengar itu aku seketika bergeming, dadaku bergemuruh hebat di dalam sana. Ingin rasanya aku maki semua orang yang ada di sini. Tapi rasanya aku seperti kehabisan kata-kata. Setelah ibu menjelaskan, aku melihat ke arah Mas Noval. Kebetulan dia juga sedang melihat ke arahku. Mata kami bertemu beberapa detik sebelum Mas Noval membuang pandangannya ke arah lain. Aku tersenyum getir melihat reaksi Mas Noval menanggapi ucapan ibunya barusan. Jika Mas Noval diam, itu artinya dia mengiyakan saran dari ibu barusan. Terpaksa aku harus membela diri sendiri, karena tidak ada orang yang mengerti selain diri kita sendiri. Jadi maksud ibu Mas Noval tidak perlu lagi memberikan aku nafkah. Begitu, tanyaku sambil tersenyum getir ke arah ibu. Aku harap mereka mengerti arti dari senyuman ini.
Ya, nggak gitu juga kan ya. Nanti Noval tetap akan memberikan uang bulanan seperti biasa. Hanya saja mungkin tidak akan sebanyak dulu. Kan kamu juga udah punya uang sendiri. Jawab ibu lagi menjelaskan tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Iya mbak, jangan maruk jadi istri, sahut Siska yang semakin membuatku meradang. Diam, aku sedang tidak meminta saran dari kamu, balasku yang membuat wajah Siska memerah. Terserah dia mau marah atau tidak. Semenjak Mas Noval tidak menganggap Mama dan Papa sebagai orang tuanya, sejak itulah aku juga tidak menganggapnya adik ipar lagi. Dan kamu setuju Mas? Tanyaku pada Mas Noval yang masih melihat ke arah lain. Dia tidak berani melihatku. Ya kalau kamu keberatan, makanya jangan kerja, sahut Mas Noval marah. Kamu jangan pelin-pelan jadi orang Mas. Kamu ingat kata-kata kamu kemarin kayak gimana? Kalau aku mau kasih uang untuk orang tuaku, aku harus kerja, karena kamu nggak mau ngasih. Jadi sekarang jangan nyuruh aku untuk tidak bekerja, balasku kesal. Lah, uang untuk orang tua kamu kok dari Noval juga sih? Berarti keputusan kamu untuk bekerja sudah tepat kan ya? Kalau kamu memang mau kasih uang buat papa dan mama kamu, ya memang harus memakai uang sendiri. Karena kan tanggung jawab Noval cuma kamu sama ibu. Ujar ibu yang membuatku semakin berang. Dadaku naik turun menahan semua gejolak di dalam dada. Aku tidak boleh menghabiskan tenagaku untuk berdebat dengan mereka. Lebih baik aku pikirkan bagaimana caranya membalas semua rasa sakit hatiku. Iya Bu, makanya aku lebih memilih bekerja. Tapi ingat, walaupun aku sudah punya uang sendiri, jatah bulanan dari Mas Noval tidak boleh kurang sedikit pun. Kalau kurang, itu berarti beberapa tugasku di rumah ini juga berkurang. Sahutku berusaha untuk tetap santai. Aku tidak ingin menunjukkan kepada mereka jika aku sebenarnya ingin meledak. Mereka ini harus dibalas dengan cara elegan. Tidak boleh menggunakan tenaga, cukup otak. Tenang Gania, suatu saat mereka akan menyesal sudah berbuat begini pada keluargamu. Aku terus membatin, menyemangati diri sendiri. Maksud kamu berkurang apa? Tanya Mas Noval menatapku sengit. Kalau jatah bulananku berkurang, tugasku di rumah ini juga berkurang. Misalnya aku tidak mau masak lagi, atau aku nggak mau beres-beres rumah lagi. Ya gitu, terserah aku mau ngerjain apa, jawabku santai. Tapi wajah mereka sudah terlihat tidak suka dengan jawabku barusan. Kamu jangan perhitungan gini dong kan ya, seru Mas Noval kesal. Aku hanya bisa tertawa dalam hati mengingat seandainya yang aku kurangi nanti adalah jatah ranjangnya. Terserah mau mikir gimana. Udah ya, aku capek. Aku mau istirahat dulu. Aku masuk dulu ya, Bu. Kalau mau pulang silahkan, soalnya aku juga nggak masak siang ini, ucapku sambil bangkit dari duduk. Aku mengambil semua paper bag yang teronggok di lantai, kemudian langsung berlenggang masuk ke dalam kamar. Mau kemana kamu kan ya? Kita belum selesai bicara, teriak Mas Noval. Namun aku sama sekali tidak memperdulikan teriakannya itu. Hatiku terlanjur sakit dengan semua perlakuan mereka terhadapku. Mereka dengan mudahnya mengatakan jika aku wanita yang perhitungan, tapi mereka tidak sadar diri jika aku perhitungan begini juga karena mereka yang memulai dari awal. Setelah menyimpan semua barang belanjaan di dalam lemari, aku kembali penasaran dengan pembicaraan mereka sekarang. Sebaiknya diam-diam aku keluar dan mendengar semuanya. Siapa tahu ada beberapa rahasia lagi yang belum aku tahu. Kamu lihat sendiri kan bagaimana perlakuan istri kamu pada ibu. Padahal kurang baik apa ibu selama ini sama dia. Kalau mertua lain yang jahat pasti udah mengungkit masalah anak yang sampai sekarang belum bisa dia kasih. Suara ibu terdengar serak. Apa mungkin ibu menangis? Ah, apa benar perkataanku barusan membuat hati ibu terluka? Dia memang sudah berubah, Bu. Tidak sama dengan Kania yang aku kenal dulu, jawab Mas Noval yang terdengar lesu. Aku berubah juga karena kamu, Mas, gerutuku sambil menggempalkan tangan. Kayaknya ibu lebih respek sama si Winda daripada si Kania. Winda terlihat lebih lemah lembut daripada istri kamu. Kania itu terlalu keras, barbar. Tidak bisa kita atur, sahut ibu yang membuatku semakin penasaran. Winda, siapa Winda? Kenapa nama itu terdengar tidak asing di telingaku? Jantungku berdegup kencang. Aku mungkin bisa bertahan jika Mas Noval bersikap seperti sekarang. Tapi jika sudah ada perempuan lain, aku tidak bisa terima. Tapi Noval cintanya sama Kania, bukan sama perempuan lain. Semua ini pasti bisa diperbaiki. Noval juga yakin lambat laun Kania bisa kembali berubah seperti dulu. Yang bisa kita atur, membalas Mas Noval.
Tapi kalau nggak bisa kita atur bagaimana? Tanya ibu yang membuatku semakin penasaran dengan jawaban Mas Noval.